Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Dewi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang tata bahasa yang terdapat pada BIPA level 4, yaitu penggunaan imbuhan. Suatu kata akan lebih bermakna apabila mendapatkan suatu imbuhan. Proses sebuah kata yang diberikan imbuhan biasa disebut afiksasi. Jenis afiks atau imbuhan menurut tempat posisinya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada awalan, yang kedua ada sisipan, yang ketiga ada akhiran, yang keempat awalan dan akhiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imbuhan adalah bubuhan yang berupa awalan, sisipan, akhiran pada kata dasar yang ditambahkan dengan imbuhan sehingga membentuk kata baru. Dalam imbuhan terdapat jenis afiks atau imbuhan yang menurut tempat atau posisinya. Yang pertama ada awalan, yang kedua ada sisipan, yang ketiga ada akhiran, yang keempat ada awalan dan akhiran. Berikut penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai 4 jenis afiks tersebut. Yang pertama akan saya bahas adalah prefik. Prefik yang biasa kita sebut awalan, yaitu merupakan afiks atau imbuhan yang berada pada awal suatu kata dasar. Contohnya adalah me, ter, per. Contoh dari prefik atau awalan yaitu yang pertama ada me, yang kedua ada ter, yang ketiga ada per. Contoh kata yang telah menggunakan awalan dari imbuhan tersebut adalah terjatuh. Terjatuh berasal dari kata jatuh dan menggunakan imbuhan ter, sehingga membentuk kata menjadi terjatuh. Yang kedua ada me. Me ini ditambahkan kata tulis sehingga membentuk suatu kata menulis. Yang ketiga yaitu ada per. Dari per ini kita bisa membuat kata perbesar sehingga menjadi suatu kata perbesar. Saya akan memberikan contoh kalimat dari salah satu prefik tersebut. Contoh kalimat adalah adik terjatuh saat bermain sepeda. Dalam kalimat tersebut terdapat imbuhan ter yang pada kata dasarnya jatuh, sehingga mereka menjadi kata terjatuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang infiks atau biasa kita sebut dengan sisipan, yaitu merupakan afiks atau imbuhan yang terdapat atau disisipkan di tengah-tengah suatu kata dasar. Contoh dari infiks ini adalah yang pertama ada M, E dengan huruf M. Yang kedua ada R, huruf E dengan huruf R. Yang ketiga ada huruf E dengan L yang dibaca L. Dalam imbuhan tersebut akan menghasilkan sebuah kata. Yang pertama ada gemetar. Di dalam kata tersebut tersisip kata E dengan M, gemetar. Yang kedua ada L. Dalam kata gelembung, di tengah kata gelembung terdapat imbuhan E dengan L. Yang ketiga ada R. Dalam imbuhan R ini kata yang bisa digunakan adalah kerudung. Yang ketiga, saya akan membahas tentang sufiks atau akhiran, merupakan afiks atau imbuhan
yang terdapat pada akhir suatu kata dasar. Contoh dari sufiks ini adalah an, i, kan, nya. Saya akan memberikan contoh kata yang menggunakan imbuhan sufiks ini. Yang pertama ada cabuti, yang memiliki kata dasar cabut dan di akhir kata terdapat huruf i, sehingga ditambahkan imbuhan i sehingga membentuk kata cabut. Contoh yang kedua ada kan. Dalam imbuhan kan kita bisa membentuk kata merahkan yang memiliki kata dasar merah dan ditambahkan imbuhan kan di belakangnya sehingga membentuk kata merahkan. Saya akan memberikan contoh satu kalimat yang menggunakan sufiks atau akhiran tersebut. Contohnya menggunakan kata imbuhan i. Contohnya adalah kakak mencabuti rumput yang ada di depan rumah. Dari kalimat tersebut terdapat imbuhan i dalam kata cabuti. Yang keempat, saya akan membahas tentang konfiks atau awalan akhiran. Merupakan suatu imbuhan atau afiks yang terdapat pada awalan dan akhiran suatu kata dasar. Contoh dari kata awalan dan akhiran ini adalah yang pertama ada ke-an, yang kedua ada pe-an, yang ketiga ada ber-an, yang keempat ada me-kan. Contoh kata yang digunakan dalam konfiks ini adalah yang pertama imbuhan ke-an, yaitu kehujanan. Dalam kata tersebut terdapat imbuhan ke-an. Yang kedua ada bergandengan. Dalam kata bergandengan terdapat imbuhan ber dengan kata dasar gandeng, kemudian an. Yang ketiga terdapat kata menghitamkan, yaitu menggunakan imbuhan me-kan yang digunakan kata dasar hitam sehingga membentuk kata menghitamkan. Contoh dari kalimat awalan akhiran ini ada menggunakan kata kehujanan. Saya akan mencontohkan suatu kalimat menggunakan kata kehujanan. Ibu kehujanan saat pulang dari pasar. Dalam kalimat tersebut terdapat kata kehujanan yang di dalamnya memiliki imbuhan ke-an. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.